Dari kekalahan menjadi kekuatan, bagaimana Erick Thohir membakar semangat timnas Indonesia untuk bangkit melawan Filipina. Setelah kekalahan dari Irak, Jay Itzes ungkap strategi rahasia untuk bangkit dan menangkan pertandingan melawan Filipina. Eksklusif, Coach Justin bongkar formasi dan pemain kunci yang bisa bawa timnas Indonesia menang lawan Filipina. Pernyataan mengejutkan Bung Binder, pemain timnas Indonesia, harus kurangi media sosial, ini alasannya. Persiapan matang, Shin Tae-yong siapkan strategi khusus dengan Calvin Verdonk di timnas Indonesia. Timnas Indonesia kehabisan ide di penyelesaian akhir. Siapakah penyelamatnya di laga melawan Filipina? Dan strategi baru Timnas Indonesia, apakah Malik Rizaldi bisa mengubah nasib di laga krusial kontra Filipina? Menguji mental, bagaimana Hernando Ari menghadapi rintangan setelah blunder. Penguatan mental, langkah kunci menuju kembali percaya diri bagi Hernando Ari. Kondisi mental Hernando Ari jelang pertandingan melawan Filipina menjadi sorotan utama. Pentingnya rumput stadion, persiapan kilat timnas Indonesia jelang duel Filipina di GBK. Rumput GBK diperhatikan, skuad Garuda siap berjuang. Rahasia prediksi Chosun, mengapa timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang Vietnam? Korsel percaya pada Garuda, Indonesia versus Vietnam, siapakah yang terdepan? Syahrul Trisna Fadila ungkap realitas kesalahan adalah bagian dari permainan. Hernando Ari terpuruk, pesan mendalam dari Syahrul Trisna Fadila. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dari kekalahan menjadi kekuatan, bagaimana Erick Thohir membakar semangat timnas Indonesia untuk bangkit melawan Filipina. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia PSSI, Sumarji, mengungkapkan bagaimana motivasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berhasil membangkitkan semangat timnas Indonesia setelah kekalahan mereka dari Irak. Menurut Sumarji, mental skuad Garuda sempat goyah, namun dukungan dan motivasi dari Erick Thohir menjadi kunci kebangkitan mereka. Pak Ketua Umum sudah memberikan motivasi yang sangat baik kepada para pemain. Harapannya, dengan motivasi tersebut, seluruh pemain akan tampil all out, kata Sumarji. Motivasi dari Erick Thohir juga ditujukan khusus kepada Hernando Ari yang melakukan kesalahan pada pertandingan tersebut. Tidak ada yang menyalahkan, ya, main bola itu tim, bukan satu atau dua orang. Kita bermain dengan 11 orang, jadi tidak ada yang saling menyalahkan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga mengingatkan tim bahwa kekalahan dari Irak bukanlah akhir dari segalanya. Saya cuma mau mengingatkan, pertandingan melawan Filipina tidak akan mudah. Kalian harus bisa bermain lebih baik dari hari ini. Sepakat, kalian mau 3 poin? Tanya Erick Thohir yang dijawab dengan tegas oleh skuad Garuda. Erick juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam tim.
Kita jatuh bersama, kita bangun bersama. Ayo, masih ada kesempatan. Come on, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah semangat dan motivasi seperti ini cukup untuk membawa timnas kita bangkit kembali? Yuk, berbagi pendapat di kolom komentar. Setelah kekalahan dari Irak, Jay Itzes ungkap strategi rahasia untuk bangkit dan menangkan pertandingan melawan Filipina. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, tidak tinggal diam setelah kekalahan mengecewakan dari Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya, Itzes menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari permainan sepak bola dan semua pemain pasti akan berusaha untuk memperbaikinya. Saya tahu banyak hal yang diutarakan supporter untuk kami, tapi ini sepak bola. Semua orang tentu melakukan kesalahan dan pasti semua mau belajar dari kesalahan tersebut, ujar Jay Itzes. Kami terus melangkah ke depan dan terus berkembang, melakukan evaluasi, melihat lagi pertandingan, dan semua tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik, lanjutnya. Jay Itzes mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempelajari cara bermain Filipina. Saya menyaksikan pertandingan mereka lawan Vietnam. Filipina bermain bagus dengan peluang yang bagus, dan kami tentu tidak bisa meremehkannya, kata Itzes. Baik timnas Indonesia maupun Filipina telah melakukan perombakan signifikan dalam skuad mereka, sehingga pertandingan nanti diprediksi akan berjalan ketat. Jay Itzes pun mengantisipasi Filipina dan bertekad untuk tidak meremehkan lawan. Banyak pemain bagus dan juga permainan apik mereka, jadi kami tidak boleh meremehkan tim lawan, tegasnya. Itzes juga berjanji akan membayar kekalahan dari Irak dengan meraih poin penuh melawan Filipina untuk memastikan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami menghargai dukungan dari supporter, kami merasakan cinta dari supporter, dan kami siap membalasnya dengan membawa kebanggaan untuk Indonesia, kata Jay Itzes dengan penuh semangat. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan mengamankan kemenangan melawan Filipina? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pendapat Anda. Eksklusif, Coach Justin bongkar formasi dan pemain kunci yang bisa bawa timnas Indonesia menang lawan Filipina. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola Coach Justin memberikan analisis menarik menjelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemilik nama lengkap Justinus Laksana ini berbagi pandangannya mengenai peluang tim Garuda untuk meraih kemenangan krusial ini. Lawan Filipina bisa menang nggak kira-kira? Tanya Helmi Yahya di kanal YouTube R6 Prisim Sports. Coach Justin dengan optimis menjawab bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Filipina. Ini peluang terakhir kita untuk menang, dan kita main setengah 8 malam, minimal lebih fit dalam 90 menit, ujarnya. Menurut Coach Justin, dengan line-up yang digunakan saat melawan Irak, Indonesia seharusnya bisa menang. Namun, ia juga menyarankan adanya sedikit perombakan dalam tim. Mungkin gua agak rombak dikit, contoh Marcelino Ferdinand ditaruh di wing, dia kesulitan di area itu. Marcelino itu pemain yang sangat kreatif, punya skill, harus kasih space, harus kasih free roll, jelasnya.
Jika Sintayong, STY, mau menerapkan formasi 4-2-3-1, Coach Justin merekomendasikan Rafael Struijk di depan dengan Marcelino Ferdinand di belakangnya. Untuk menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi, kemenangan atas Filipina adalah harga mati. Jika Vietnam bisa menang atas Filipina, seharusnya kita juga bisa. Dalam perhitungan rekor 3-0 Indonesia-Vietnam, kita punya peluang besar, tambah Justin dengan penuh keyakinan. Coach Justin juga memberikan beberapa catatan penting mengenai performa pemain. Tapi kembali lagi, don't do stupid things. Jordi Amat tuh berapa match terakhir dia jelek mainnya, seringkali bikin kesalahan, jelasnya. Namun, ia melihat potensi besar di lini belakang dengan hadirnya Jay Itzes dan Calvin Verdonk. Jay Itzes, Calvin Verdonk main lawan Filipina, ini menjadi kekuatan buat kita, terangnya. Pernyataan mengejutkan Bung Binder, pemain timnas Indonesia, harus kurangi media sosial, ini alasannya. Salah satu pandit senior sepak bola Indonesia, Bung Binder, memberikan pernyataan tegas menjelang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Menurutnya, para pemain asuhan Sintayong sudah saatnya mengurangi aktivitas di media sosial untuk menjaga fokus dan konsentrasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Bung Binder melalui kanal YouTube Bola Bung Binder. Dalam saran yang diberikan, Bung Binder menegaskan bahwa mengurangi aktivitas di media sosial adalah langkah penting bagi para pemain untuk bisa mengalahkan Filipina. Dan saya juga berharap para pemain kita yang nggak perlu lagi aktif di sosial media, nggak perlu, tegas Bung Binder. Menurutnya, pemain timnas Indonesia harus fokus penuh pada pertandingan mendatang. Sekarang ini sudah harus fokus. Ini sisa 10 menit loh agar timnas Indonesia bisa lolos ke round 3, tambahnya. Bung Binder juga mengingatkan bahwa segala hal yang bisa merusak konsentrasi seperti bermain media sosial harus segera dikurangi. Jadi, jangan aneh-aneh lagi nih para pemain kita. Lanjutnya dengan nada serius. Dengan fokus penuh, Bung Binder berharap timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan mengalahkan Filipina, sehingga bisa melaju ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah mengurangi aktivitas media sosial bisa membantu timnas Indonesia fokus dan meraih kemenangan melawan Filipina? Yuk, bagikan pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar. Persiapan matang, Sintayong siapkan strategi khusus dengan Calvin Verdonk di timnas Indonesia. Calvin Verdonk kini resmi menyandang titel pemain Indonesia setelah proses naturalisasi dan kepindahan federasinya disahkan. Pemain NEC Nijmegen ini pun antusias menantikan debutnya bersama timnas Indonesia, termasuk peluang mendapatkan menit bermain dalam laga kontra Filipina. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, membocorkan strategi pelatih Sintayong mengenai peluang debut Calvin Verdonk. Calvin Verdonk sudah semuanya, proses administrasi selesai, dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan bermain, kata Sumarji pada Minggu 9 Maret 2024. Sumarji juga mengungkapkan bahwa persiapan Sintayong menghadapi Filipina sudah berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, timnas Indonesia siap baik secara strategi, fisik maupun mental. Persiapan matang ini sangat penting, terutama setelah kekalahan timnas Indonesia dari Irak di laga kandang. Karena berkaitan dengan kekalahan kemarin, tentu berdampak pada pemain, tapi beberapa hari sudah sama-sama dipersiapkan dengan baik, kata Sumarji. Bagaimana menurut Anda? Apakah debut Calvin Verdong akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di laga melawan Filipina? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia kehabisan ide di penyelesaian akhir. Siapakah penyelamatnya di laga melawan Filipina? Dan strategi baru Timnas Indonesia, apakah Malik Rizaldi bisa mengubah nasib di laga krusial kontra Filipina? Timnas Indonesia terperangkap dalam kesulitan penyelesaian akhir menjelang pertandingan melawan Filipina pada matchday ke-6 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 11.06. Meskipun memiliki sejumlah peluang, terutama saat kalah 0-2 dari Irak pada 6 Juni lalu, penyelesaian akhir yang mengecewakan membuat peluang yang didapat tidak berujung gol. Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand yang diandalkan di lini depan gagal tampil maksimal. Namun, apakah Malik Rizaldi bisa menjadi solusi yang dibutuhkan? Pemain Madura United FC itu layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Malik dipanggil memperkuat timnas Indonesia setelah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 13 gol di Liga 1 2023-2024. Prestasinya menjadikan Malik sebagai pemain paling tajam di skuad Madura United. Kemampuannya bermain di posisi penyerang sayap kiri dan kanan dengan baik menjadi nilai tambah bagi pemain kelahiran Surabaya ini. Dengan fleksibilitasnya, Malik bisa mengisi berbagai posisi, termasuk saat terjadi rotasi seperti yang dilakukan Ragnar pada pertandingan melawan Irak. Apakah Malik Rizaldi akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia dalam mengatasi masalah penyelesaian akhir? Mari kita lihat bagaimana performanya di lapangan dan apakah dia dapat memberikan kontribusi yang dibutuhkan untuk membawa kemenangan bagi Garuda. Menguji mental, bagaimana Hernando Ari menghadapi rintangan setelah blunder. Penguatan mental, langkah kunci menuju kembali percaya diri bagi Hernando Ari. Kondisi mental Hernando Ari jelang pertandingan melawan Filipina menjadi sorotan utama. Kiper yang membela timnas Indonesia sempat terpukul usai blunder fatal dalam laga melawan Irak sebelumnya. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan bahwa mental Hernando Ari benar-benar terguncang setelah laga kontra Irak. Hernando memang pada saat setelah pertandingan itu betul-betul dia turun, tetapi kita semua tahu, teman-temannya para pemain semuanya memberikan support, dukungan, dan penguatan mental, sehingga besok paginya dia sudah kembali bisa tersenyum dan hari berikutnya semakin membaik, ujar Sumarji. Berkat dukungan dari rekan-rekannya, kondisi mental Hernando Ari telah membaik secara signifikan. Hari ini, tadi dia betul-betul sudah mempersiapkan itu semua dan hatinya sudah kuat, tambah Sumarji. Kisah Hernando Ari yang dari keterpurukan berhasil bangkit kembali menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Bagaimana kesiapan mentalnya akan memengaruhi penampilannya di lapangan melawan Filipina? Mari kita simak lebih lanjut. Mari kita simak lebih. Pentingnya rumput stadion, persiapan kilat timnas Indonesia jelang duel Filipina di GBK. Rumput GBK diperhatikan, skuad Garuda siap berjuang. Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pengelola Gelora Bung Karno, GBK, dalam persiapan menjelang pertandingan melawan Filipina. Sumarji menegaskan pentingnya perbaikan kondisi rumput stadion yang memainkan peran vital dalam permainan skuad Garuda. Kami sudah telepon pengelola GBK karena kondisi rumput kemarin juga kurang bagus, ungkap Sumarji. Kami memohon kepada pihak GBK untuk mempersiapkan dengan baik dan memperhatikan kondisi rumput. Sebelumnya, stadion tersebut telah menggelar konser musik yang berpotensi memengaruhi kualitas rumput. Kondisi ini tentu berpengaruh langsung ke permainan skuad Garuda yang mengandalkan koordinasi, tambah Sumarji. Ditekankan pula urgensi penanganan masalah tersebut. Kita lihat rumput GBK kan kayaknya stres, sehingga kondisi begitu makan waktu, tegasnya. Sumarji menambahkan bahwa laga melawan Irak telah memberikan tekanan pada semua pemain dan mereka optimis untuk meraih kemenangan demi mengamankan tiket ke putaran selanjutnya. Maka betul-betul para pemain itu sudah bersiap diri dari kemarin sejak kalah sama Irak, pungkasnya. Dengan perhatian ekstra terhadap kondisi rumput GBK serta kesiapan mental dan fisik skuad Garuda, pertandingan melawan Filipina diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Rahasia prediksi Chosun, mengapa timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang Vietnam? Korsel percaya pada Garuda, Indonesia versus Vietnam, siapakah yang terdepan? Media Korea Selatan, Chosun, yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 daripada Vietnam. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa faktor penting, termasuk peringkat saat ini, lokasi pertandingan selanjutnya, dan lawan yang dihadapi oleh masing-masing tim. Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong akan memainkan pertandingan terakhir di kandang melawan Filipina pada tanggal 11, sementara Vietnam dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik akan menyelesaikan babak kualifikasi kedua dengan perjalanan tandang ke Irak pada tanggal 12, tulis Chosun. Menyimak peringkat saat ini, lokasi pertandingan, dan kekuatan lawan, Chosun yakin bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke babak penyisihan final. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya menantikan hasil yang akan diraih Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik. Dengan demikian, persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti dengan banyak harapan dan antisipasi dari berbagai pihak. Syahrul Trisna Fadila ungkap realitas kesalahan adalah bagian dari permainan. Hernando Ari terpuruk, pesan mendalam dari Syahrul Trisna Fadila.
Penjaga gawang Persikabo 1973 Syahrul Trina Fadilah mengirimkan pesan penuh semangat kepada Hernando Ari yang sedang merasakan tekanan setelah blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Meskipun kritikan dari netizen turut menghujani, Syahrul memilih untuk memberikan dukungan kepada rekan satu timnya. Syahrul menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari permainan, bahkan bagi penjaga gawang terbaik sekalipun. Risiko yang selalu melekat dalam diri semua penjaga gawang, tidak ada yang bisa menghindar karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Bahkan, penjaga gawang dunia pun pasti pernah mengalami momen ini, tulisnya. Meski dampak dari blunder tersebut dirasakan oleh Hernando Ari, Syahrul Trina menyerukan agar Hernando tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Tetap kuat, Hernando Ari Endeo, fokus pertandingan selanjutnya, sambungnya, memberikan dorongan kepada rekan setimnya untuk bangkit dan fokus pada tugas mendatang.